Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu Project Based Learning PJLB 2 dengan mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 bersama dosen pengampu Ibu Salma Taqwa. Baik, sebelum kami mempresentasikan hasil proyek kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5, saya sendiri, Desi Faridawati dengan NIM 22133018 dan rekan saya. Saya Dana Zela dengan NIM 22133016. Saya Lpitaweni Segala dengan NIM 22133026. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil project based learning kami dengan 2 PT yang akan kami bandingkan dari laporan keuangan manufaktur. Yang pertama adalah PT Goodyear Indonesia Tbk dan yang kedua adalah PT Astra Auto Parts Tbk. Nah, yang pertama kami akan mengidentifikasi perlakuan akuntansi liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan PSAK 71. Yang pertama adalah PT Goodyear Indonesia Tbk, di mana liabilitas ini perlakuan akuntansi pada liabilitas keuangan perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, pinjaman, jangka pendek, akrual, liabilitas sewa, dan utang dividen. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan perusahaan diakui sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau sudah kadaluarsa. Nah, untuk ekuitasnya sendiri, perlakuan akuntansi pada saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak. Nah, kita akan membandingkan kepada PT Astra Auto Parts Tbk, di mana liabilitasnya ini, pengakuan akuntansi pada liabilitas keuangan ini meliputi utang usaha, akrual, pinjaman, dan liabilitas keuangan jangka pendek dan jangka panjang lain-lain. Pada saat pengakuan awal, aset liabilitas grup diakui sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, aset liabilitas diukur pada biaya perolehan, diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau sudah kadaluarsa. Ekuitas. Perlakuan akuntansi pada saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas, tambahan biaya secara langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi yang nomor 2, saya izinkan teman saya untuk mempresentasikan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk yang kedua, poin yang kedua yaitu mengidentifikasi komponen liabilitas keuangan dan ekuitas. Untuk yang sisi di sebelah kiri saya ada mengidentifikasi dari PT Goodyear Indonesia Tbk. Lalu yang di sebelah kanan saya ada PT Astra Tbk. Baiklah, selanjutnya untuk membandingkannya, yang pertama yaitu pada sisi sebelah kiri saya, yaitu PT Goodyear. Komponen liabilitas keuangan perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, pinjaman jangka pendek, akrual, liabilitas sewa, dan utang dividen. Sedangkan pada PT Astra,
Komponen liabilitas keuangan perusahaan meliputi utang usaha, akrual, pinjaman, dan liabilitas keuangan jangka pendek dan jangka panjang lain-lain. Kurang lebih pada sesi yang ini isi dari komponen liabilitas keuangan perusahaan kurang lebih sama antara kedua laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada liabilitas keuangan pada perusahaan yang diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Begitupun pada sisi sebelah kanan yaitu PT Astra, liabilitas keuangan pada perusahaan juga diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Selanjutnya, pada sisi sebelah kiri, pada PT Goodyear, komponen liabilitas jangka pendek pada perusahaan terdiri atas utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, liabilitas sewa, dan provisi. Sedangkan pada sisi PT Astra, komponen liabilitas jangka pendek pada perusahaan juga tidak terlalu jauh berbeda dengan yang PT Goodyear, yaitu terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pinjaman bank jangka pendek, liabilitas sewa, dan provisi. Untuk selanjutnya, yaitu komponen liabilitas jangka panjang yang ada pada perusahaan PT Goodyear, yaitu terdiri atas kewajiban imbalan kerja, provisi garansi produk, dan liabilitas sewa jangka panjang. Sedangkan pada sisi PT Astra, komponen liabilitas jangka panjang pada perusahaannya terdiri atas kewajiban imbalan kerja dan liabilitas jangka panjang lainnya. Selanjutnya yaitu pada perusahaan Goodyear, di LPK-nya memiliki liabilitas sewa yang signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan pada PT Astra, perusahaan tidak mencatat liabilitas sewa yang terpisah dalam informasi yang tersedia pada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu struktur modal saham perusahaan dalam hal modal ditempatkan dan disetor penuh, baik itu dari PT Goodyear maupun itu PT Astra tetap sama, yaitu ditempatkan dan disetor penuh. Lalu selanjutnya, pada PT Goodyear, perusahaan mencatat penyesuaian penjabaran kumulatif sebagai bagian dari ekuitas pada laporan keuangan yang terdiri dari penyesuaian penjabaran mata uang asing. Sedangkan pada PT Astra, perusahaan mencatat kepentingan non pengendali sebagai bagian dari ekuitas yang meliputi ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali. Yang terakhir yaitu perusahaan menggunakan mata uang dolar AS atau USD dalam pelaporan keuangannya pada sisi PT Goodyear. Sedangkan pada PT Astra, perusahaan menggunakan mata uang Indonesia atau IDR dalam pelaporan keuangannya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pada poin ketiga, yaitu mengidentifikasi kebijakan akuntansi, liabilitas keuangan, dan ekuitas. Pada PT pertama, yaitu Goodyear Indonesia Tbk, yang A yaitu liabilitas keuangan. Bagiannya yang pertama adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode manfaat yang diharapkan. Yang kedua, utang usaha dan lain-lain. Utang usaha adalah kewajiban membayar barang atau jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material.
Yang ketiga yaitu ada pinjaman. Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi, selisih antara penerimaan atau dikurangi biaya transaksi. Dan ini, nilai pelunasan dicatat pada laporan laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode bunga efektif. Biaya yang dibayar untuk memperoleh fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi pinjaman sepanjang besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik. Berikutnya, dalam hal ini, biaya memperoleh pinjaman ditangguhkan sampai penarikan pinjaman terjadi. Sepanjang tidak terdapat bukti bahwa besar kemungkinan sebagian atau seluruh fasilitas akan ditarik, biaya memperoleh pinjaman dikapitalisasi sebagai pembayaran di muka untuk jasa, likuiditas, dan diamortisasi selama periode fasilitas yang terkait. Berikutnya, liabilitas keuangan perusahaan meliputi utang usaha, utang lain-lain, pinjaman jangka pendek, akrual liabilitas, sewa, dan utang dividen. Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan perusahaan diakui sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi selanjutnya dan liabilitas. Berikutnya adalah biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa. Yang keempat yaitu dividen. Pembagian dividen final diakui sebagai kewajiban ketika dividen tersebut disetujui rapat umum pemegang saham perusahaan. Pembagian dividen interim diakui sebagai kewajiban ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat, direksi, dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta diumumkan kepada publik. Berikutnya adalah pada poin B, ekuitas pada PT Goodyear Indonesia Tbk. Ekuitas yang pertama yaitu adalah modal saham. Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas, tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang, sebesar sejumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak. Yang kedua yaitu laba per saham. Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi total laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan. Laba perusahaan di Lusian dihitung dengan menyesuaikan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek. Selanjutnya yaitu sewa. Penentuan apakah sewa suatu perjanjian merupakan atau mengandung sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri, dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset. Selanjutnya yaitu identifikasi kebijakan akuntansi liabilitas keuangan pada PT kedua yaitu PT Astra Auto Parts Tbk. Yang pertama pada bagian liabilitas keuangan. A. Liabilitas keuangan. Bagiannya yang pertama yaitu utang usaha dan utang lain-lain. Pada PT pertama dan PT kedua dapat dilihat perbandingan antara kesamaan ataupun perbedaan dari utang usaha dan utang lain-lain. Seperti yang sudah disajikan pada materi tersebut, pada identifikasi kebijakan akuntansi liabilitas keuangan PT kedua yaitu PT Astra, utang usaha dan utang lain-lain diakui sebesar nilai wajar pada saat pengakuan awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.
Utang usaha dan utang lain-lain diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika pembayarannya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Jika tidak, utang tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang. Nomor 2 yaitu pinjaman. Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Dapat kita lihat pada PT pertama dan kedua, tidak jauh perbedaan antara PT 1 dan kedua yaitu mengenai pinjaman. Berikutnya yaitu dividen. Pada PT kedua ini, pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui RUPS perseroan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta sudah diumumkan kepada publik. Nah, untuk dividen sendiri tidak jauh beda juga dengan PT yang pertama yaitu PT Goodyear Indonesia Tbk. Di PT kedua juga terdapat hal yang sama untuk bagian dividen. Nomor 4 yaitu provisi diakui jika grup memiliki kewajiban kini baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara handal. Provisi diukur sebesar nilai kini dari estimasi terbaik manajemen atas pengeluaran yang diharapkan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan. Provisi tidak boleh diakui untuk kerugian operasi masa depan. Selanjutnya, bagian B ekuitas pada PT kedua PT Astra Auto Parts Tbk. Yang pertama yaitu ada modal saham. Saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas, tambahan biaya yang secara langsung terkait dengan penerbitan saham atau opsi baru disajikan pada bagian ekuitas sebagai pengurang sebesar jumlah yang diterima bersih setelah dikurangi pajak. Nah, pada PT pertama juga tadi setelah jelaskan bahwa saham biasa diklasifikasikan sebagai ekuitas. Pada PT kedua juga terdapat kesamaan penjelasan hal tersebut. Ya, nomor 2-nya yaitu properti investasi. Dan ini agak sedikit berbeda dengan PT pertama, karena PT pertama tadi tidak menggunakan properti investasi. Penjelasannya yaitu pada PT kedua, properti investasi merupakan tanah atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau mendapatkan kenaikan nilai dan tidak digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi normal grup. Properti investasi pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur sebesar nilai wajar yang ditentukan setiap tahun oleh penilai independen. Perubahan nilai wajar properti investasi diakui pada laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penghentian dan pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laporan laba rugi. Untuk transfer aset dari properti investasi ke aset tetap, biaya perolehan dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal perubahan pembangunan. Untuk transfer dari aset tetap ke properti investasi, aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada tanggal transfer dan keuntungan atau kerugian yang timbul karena revaluasi tersebut dicatat sebagai penghasilan komprehensif lainnya dan diakumulasikan sebagai surplus atau pengurangan revaluasi pada ekuitas. Nah, setelah kami mengidentifikasi kedua PT tersebut, dapat kami simpulkan bahwa setelah dilakukannya beberapa identifikasi dari dua perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan PT Goodyear Indonesia Tbk dan PT Astra Auto Parts Tbk, terdapat beberapa keselarasan, perbedaan, serta kesamaan di masing-masing laporan keuangan, baik itu identifikasi perlakuan akuntansi, liabilitas keuangan dan ekuitas sesuai dengan PSAK 71, identifikasi komponen liabilitas keuangan dan ekuitas, dan yang terakhir yaitu identifikasi kebijakan akuntansi, liabilitas keuangan dan ekuitas.
Perbedaan dan kesamaan yang ada pada dua perusahaan tersebut kami sajikan berdasarkan penjelasan yang tertera dan tersedia pada masing-masing perusahaan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pada perusahaan tersebut, tetapi penjelasan dari masing-masing dan tujuan dari perusahaan tersebut dapat dipahami. Baiklah, sekian penjelasan dari materi yang ketiga, poin ketiga. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman rekan saya yang telah membantu saya untuk menyelesaikan proses proyek ini dengan selesai. Baik, sekian dari kami untuk hasil presentasi kami. Kami sudahi dan kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.